Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku Jemaat GAP Pemulihan Imam Madrajani. Mari beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Dialah Sang Juru Selamat dunia. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus Tuhan. Berkati ibadah kami ya Allah Roh Kudus. Kami mengharapkan urapan-Mu, lawatan, pemulihan, kesembuhan terjadi ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Sebab Allah yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Sebab Allahku Yesus, Kau Allahku Yesus, Engkau Tuhanku Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang kusembah hanya Tuhan Yesus. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Sebab Allah yang kusembah, yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Sebab
Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hati. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, menikmati kemurahan dan kebajikan, menikmati anugerah dan kasih sayang-Mu Tuhan, melingkupi kami, lingkupi kami. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah. Yesus, Engkau Raja.
menyembah, masuk hadirat. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadiratmu. Kini aku menyembah, masuk hadiratmu. Segala pujian, hormat, kemasyuran, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Setiap orang berkata, Amin. Hai dunia, sambutlah Sang Penebus Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia lahir
mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. di hadirat-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. buka hati, Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. siapkan hati kami Tuhan pada firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Kami siap menyambut firman Tuhan. Urapan-Mu atas kami, terlebih atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih, Jemaat GAP Pemulihan Imamat Rajani. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Beberapa hari yang lalu secara tidak sengaja, ketika saya mendengarkan lagu-lagu Natal, saya mendengarkan satu lagu dan salah satu bagian dari liriknya langsung mengena di hati saya. Begini kata-katanya. And man will live forevermore because of Christmas Day. Yeah, a man will live forevermore because of Christmas Day. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya manusia akan hidup selama-lamanya karena ada hari Natal. Hal ini juga berarti manusia tidak harus menemui kebinasaan karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan menebus dosa kita. Manusia tidak harus mengalami kematian kekal karena Tuhan Yesus datang menyatakan kemuliaannya. Dan yang terpenting adalah supaya kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, sadarkah kita akan hal ini? Sadarkah kita bahwa makna Natal itu begitu dalam dan indah? Jadi sekali lagi, makna Natal ini sungguh luar biasa. Jangan sampai kita teralihkan perhatiannya dengan euforia atau kesenangan-kesenangan sesaat. Atau saya lebih suka menyebutnya dengan industri Natal. Beli barang ini, barang itu, atau menanti-nantikan kapan bisa kumpul bersama. Karena memang harus diakui ya Bapak Ibu, sudah 9 bulan kita tidak berkumpul bersama dalam ibadah. Tetapi marilah kita kembali kepada makna Natal yang sesungguhnya. Apa itu? A man will live forevermore because of Christmas Day. Manusia akan memiliki hidup yang kekal karena adanya Natal. Jadi jangan mau ditipu oleh si jahat, karena iblis adalah penipu sejak dari awalnya. Ya. Mungkin ketika saya berbicara seperti ini, sebagian masih ada yang belum mengerti seberapa besar sih, seberapa luar biasanya Tuhan datang ke dunia, atau seberapa besar, seberapa luar biasanya Natal itu. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu, bahwa sebelum ada Natal atau kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, manusia tidak bisa mendapat kepastian keselamatan. Bahkan sekelas nabi atau pahlawan iman pun belum tahu mereka akan kemana setelah kematian menjemput mereka. Sekali lagi saya ulangi, bahwa sebelum ada Natal atau kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, manusia tidak bisa mendapat kepastian keselamatan. Semua manusia akan bingung atau tidak tahu mereka akan kemana setelah kematian menjemput mereka. Sebagai contoh, Yosua sebagai pemimpin besar bangsa Israel pengganti Musa, dia pun tidak tahu kemana ia pergi setelah mati. Itu ayatnya ada di Yosua 23 ayat yang ke-14. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu,
bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ya, bagian A dikatakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Jadi ketika Yosua mau meninggal, dia bilang bahwa sebentar lagi aku akan menempuh segala jalan yang fana. Ya, contoh yang lain, Daud sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan dan raja yang sangat luar biasa. Dia pun waktu mau meninggal menyatakan di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang kedua, 1 Raja-Raja 2 ayat yang kedua, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ya. Di bagian A dikatakan aku ini akan menempuh segala jalan yang fana. Jadi Daud pun tidak mengerti. Ketika dia mau mati, dia berkata, aku akan menempuh jalan segala yang fana. Juga di dalam Ayub, tokoh Ayub, di dalam Ayub pasal 16 ayat yang ke-22, karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Ya, mereka semua berkata, kami akan menempuh jalan fana. Apakah jalan fana itu? Jalan fana adalah kata lain untuk jalan gelap tanpa kepastian. Jadi mereka semua tidak memiliki jaminan keselamatan seperti kita pada saat ini. Bagi mereka apa yang terjadi setelah kematian adalah hal yang gelap dan penuh misteri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya nyatakan, jangan pernah meremehkan atau memandang salah arti Natal. Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, sekali lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selama ini mungkin kita salah menanggapi arti Natal. Kita harus bertobat Bapak Ibu. Sekali lagi, kita harus bertobat. Natal bukan untuk sekedar hura-hura, tetapi Natal adalah momen untuk kembali lagi mengingat betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita semua. Dan juga tidak lupa bahwa Natal adalah momen atau saat yang tepat untuk kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mungkin yang selama ini khawatir akan penghidupan karena pandemi sudah mewarnai tahun 2020 ini, harus kembali kepada Tuhan. Mungkin yang selama ini imannya kendor atau loyo karena sudah tidak ada ibadah tatap muka, harus kembali kepada Tuhan. Atau yang selama ini cintanya kepada Tuhan mulai pupus karena jam-jam doa dan saat teduh banyak berkurang, bahkan mungkin hilang. Atau mungkin ada sebagian yang tidak merasakan apa-apa, dalam arti nggak tahu, nggak ngerti apakah rohani saya mundur atau maju, karena roh kita sepertinya itu sudah mati rasa. Ya, pagi ini saya akan membantu Bapak Ibu dengan beberapa tanda seperti istri saya yang sampaikan minggu lalu. Bapak Ibu bisa memperhatikan apakah tanda-tanda tersebut ada di dalam hati kita. Ya, kalau memang ada, tanda-tanda ini akan menandakan apakah kerohanian Bapak Ibu itu mengalami kemunduran atau kehausan atau dehidrasi atau baik-baik saja. Ya,
Bapak Ibu boleh perhatikan. Tanda pertama, apakah saya tidak berjaga-jaga dengan perkataan saya? Ya, dalam kesehatan, salah satu ciri orang terkena dehidrasi adalah bau mulut. Sama dengan kerohanian. Kalau rohani kita kering, pasti perkataan kita kotor dan tidak membangun. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau hati kita sedang mengalami kemunduran, pasti yang terjadi adalah perkataan kita mulai kotor dan tidak mempermuliakan Tuhan. Ketika saya katakan kotor, itu bukan berarti sekedar mengumpat atau dalam bahasa Surabayanya misuh gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika perkataan kita mulai diwarnai kekhawatiran, ketidakpercayaan, maka itu saya sudah kategorikan di dalam kata-kata kotor. Ya, kemudian tanda yang kedua, apakah saya mudah tersulut amarah? Kekurangan cairan dalam tubuh juga akan meningkatkan suhu tubuh. Sama, ketika kita sering tersulut emosi, sangat temperamen dan tidak merasakan damai sejahtera, itu adalah tanda Anda mengalami kekeringan rohani. Jadi semuanya itu terlihat salah di depan mata kita. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Ya, hati-hati kalau mengalami hal itu. Tanda yang ketiga, apakah saya kesulitan mengontrol diri? Saat seseorang mengalami dehidrasi yang parah, maka ia akan mengalami kejang otot. Banyak bagian otot yang bergerak tanpa bisa dikendalikan. Sama ketika kita mengalami kekeringan rohani, maka kita akan kesulitan mengontrol diri kita. Kalau punya keinginan, itu rasanya harus dilaksanakan, tidak bisa ditunda. Bahkan sampai menghalalkan segala cara agar keinginan bisa tercapai. Atau kalau sudah emosi atau marah, semuanya bisa terbang. Ada piring terbang, gelas terbang, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, apakah saya sering mengambil keputusan yang tidak bijak? Setiap hari kita pasti akan dipertemukan dengan hal-hal yang memerlukan keputusan kita. Maka dari itu kita memerlukan roh yang kuat dan peka, agar setiap keputusan kita itu tepat. Ketika roh kita mengalami dehidrasi atau kemunduran, maka kita akan menjadi tidak peka akan tuntunan Roh Kudus, sehingga menghasilkan keputusan yang selalu salah dan kadang-kadang aneh. Ya, jadi apakah Bapak Ibu mengalami hal-hal yang saya sebutkan di atas? Jika iya, maka kita semua perlu bertobat. Bertobat dengan cara minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu besar mengasihi kita, tetapi kita tidak membalas kasih-Nya. Kita sibuk dengan agenda dan kesibukan kita masing-masing, sampai roh kita mengalami kekeringan dan kemunduran. Seberapa sering kita mengabaikan kebaikan Tuhan? Ya, jadi melalui momen bulan Desember ini dan momen menyambut Natal dan juga perjamuan kudus yang akan kita nikmati sebentar, saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita semua untuk memulai segala sesuatu dari awal lagi, atau dengan kata lain restart. Ya, jadi bagi saya secara pribadi Bapak Ibu, saya mau memaknai Natal tahun ini sebagai suatu awal yang baru. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa apa yang kita
alami di tahun ini tidak pernah kita alami sebelumnya. Tidak pernah selama saya hidup kita dilarang berkumpul untuk beribadah, atau tidak boleh terlalu sering bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, atau bahkan yang lain kehilangan pekerjaan. Ada yang penghasilannya harus dipotong, dan banyak hal-hal yang lain yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu semua harus diakui bahwa sedikit banyak hal-hal itu mempengaruhi roh kita. Jadi sekali lagi, mari kita memaknai Natal tahun ini dengan sesungguhnya, dengan arti yang sesungguhnya. Kita akan memohon kepada Roh Kudus agar roh kita bisa dibakar dengan api cinta yang murni dan kudus kepada Tuhan Yesus, supaya kita menjadi umat yang berkenan kepadanya. Karena ingat sekali lagi, Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita dengan luar biasa. Itu dibuktikan dengan kedatangannya ke dunia. Sekali lagi, a man will live forevermore because of Christmas Day. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan saya. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita siapkan perasaan kita untuk kita boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggurnya, terlebih siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu, pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatannya besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku Tuhan, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatannya
Saudaraku yang terkasih, mari kita akan perjamuan kudus. Mari sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari saudara persiapkan khususnya hati saudara. Saudara berdoa, saudara berbicara kepada Tuhan pribadi lepas pribadi, minta ampun kepada Tuhan supaya dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kurapatakaya nama shikiti kiara balabashatakaya rabalabalabaya. Ina katakaya rabashatakaya rabalabatakaya nama sikire dedalabatakairan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami akan Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami mohon Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami yang sering kali membuat kesalahan, sering kali kami mengecewakan Engkau. Sering kali Tuhan, kami tidak dengar-dengaran, kami tidak taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan dengan segala pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, tahirkan kami Tuhan, dan layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Saudaraku, angkat hosti di atas kepala kita. Sebelum makan, dengar firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di atas kepala kita. Sebelum kita minum, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau rela mati di atas bukit Golgota untuk menebus dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami, ada di dalam hidup kami Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit, maka semua kelelahan, kelemahan dan jasmani kami Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di bukit Golgota itu, darah itu menghapus segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dosa-dosa, kutuk-kutuk keturunan di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menyembah, memuji dan meninggikan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari saudaraku yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini di tengah-tengah kami. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya, Tuhan sudah menolong. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing yang saat ini mengikuti ibadah online. Tuhan sudah melawat dan Tuhan sudah menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, biarlah pujian, penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Bahkan firman yang telah kami dengar, kami tangkap, kami renungkan, dan kami lakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memberi kami kemampuan, kekuatan untuk kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan November, sepanjang bulan November, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November, yang berulang tahun kelahiran Tuhan, yaitu Bapak Yongki, Ibu Wiwit, Bapak Hendro, Bapak Solikin, Ibu Susi Deborah, Ibu Lilis, Ibu Silitonga, Ibu Gunadiing, Ibu Susiliati, Saudari Maria Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati. Dengan tambahnya usia bertambah pula hikmat mereka, semakin cinta kepada Engkau, semakin melekat setia taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Diberkati dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan yang berulang tahun pernikahan Tuhan di bulan November, yaitu Bapak Ibu Herman. Tuhan, Engkau memberkati di dalam hidup nikahnya Tuhan, diberikan satu logat, satu bahasa, kebahagiaan, kepuasan di dalam hidup nikahnya Tuhan. Dan Engkau memberkati Tuhan dengan hikmat, dengan hati yang bijaksana Tuhan, kesehatan, kekuatan juga Tuhan. Semakin manis air anggurnya diperbarui Tuhan, semakin lebih berbahagia Tuhan. Dan Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkatinya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga Tuhan mengangkat tangan ini Tuhan, amplop Tuhan, perpuluhan dari anak-anak-Mu GAB, Jemaat Pemulihan Imamat Rajani, yang sudah mengembalikan perpuluhan Tuhan Yesus. Tuhan, di sini ada nama-nama Tuhan. Hamba-Mu ini tidak bisa menyebutkan satu persatunya, tetapi Tuhan tahu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami melakukan perintah ketetapan-Mu Tuhan, kami mengembalikan milik-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, perpuluhan ini, maka Tuhan Yesus, kami boleh menerima apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, yang menabur juga Tuhan memberkatinya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, apapun Tuhan persoalan, pergumulan yang anak-anak-Mu Tuhan alami saat ini, yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan, kami hanya datang kepada Engkau. Kami hanya berseru kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, Engkau menolong dan melawat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang di dalam masalah pekerjaan Tuhan buka jalan, yang di dalam masalah Tuhan Yesus, Tuhan di dalam rumah tangga antara suami, istri, orang tua dan anak dipulihkan, berbahagia Tuhan. Yang kekurangan Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Dan Tuhan Yesus melindungi kami semuanya. Tuhan memproteksi kami semuanya Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala Tuhan Yesus, Tuhan sakit penyakit Tuhan, virus-virus ini Tuhan, corona, penyakit sampar ini dilalukan daripada kami Tuhan.
Tuhan, sehatkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan perlindungan-Mu atas kami Tuhan Yesus. Dijauhkan dari semua orang-orang berniat jahat, dari segala Tuhan kecelakaan, terlebih dari jerat dosa dan kejahatan Tuhan. Tuhan Yesus melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Tuhan menolongnya. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami, Tuhan, akan beraktivitas, melanjutkan aktivitas kami kembali, dan Tuhan menyertainya. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.